Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Sadaqallah maulana al-azim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada. Banyak yang menghubungin saya atau ada yang berkomentar banyak di YouTube saya. Dia mengatakan begini, bahwa coba dong jelasin tentang Imam Mahdi versi Syiah, karena Syiah itu udah klaim dia udah punya Imam Mahdi. Imam Mahdinya sudah ada dan disimpan di dalam goa, jadi cuma tinggal tunggu keluarnya aja. Dan apa tujuan Imam Mahdi keluar menurut Syiah? Sehingga komentar-komentar seperti ini banyak yang muncul. Dan pada kesempatan kali ini saya anggap kayaknya ini urgent. Kita harus mencoba mendalami terlebih dahulu. Sebelum saya sempat kemarin juga memiliki voting tentang kita ingin membicarakan huru hara atau kita tentang bagaimana perjalanannya Imam Mahdi nanti. Banyak yang berkomentar tentang perjalanannya Imam Mahdi, tapi ada satu komentar-komentar yang menjadi pembahasan saya adalah lagi-lagi Syiah. Kenapa sih sama Syiah? Jadi kawan-kawan sekalian, ayo kita coba mempelajari tentang bagaimana pendapat dan pandangan Syiah mengenai Imam Mahdi terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita kan tahu nih, Syiah itu besarnya di negara Iran. Jadi, bagaimana di negara Iran itu ada aliran Syiah dan Syiah apa yang paling besar? Pertama kita harus tahu dulu, sebelum kita mendalamin kata Syiah, kita coba dalamin terlebih dahulu yang sekarang kita bukan membahas sejarahnya. Syiah sekarang itu sudah terpecah menjadi 4 sekte besar atau 4 golongan besar dari ajaran Syiah itu sendiri. Pertama yaitu dari sekte Saba'iyah, kedua ada Kaisaniyah, ketiga Zaidiyah, dan yang keempat ada namanya Rafidhah. Syiah Rafidhah ini kemudian pecah juga menjadi 2. Nah, pecah kedua ini yang pertama ada Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah, dan yang kedua itu adalah Syiah Ismailiyah. Oke. Sudah pecah 4, kemudian dari yang terakhir di Rafidhah pecah lagi menjadi 2. Dari Rafidhah tersebut ada Imamiyah, Itsna Asy'ariyah, dan Ismailiyah. Kemudian dan yang paling masyhur dan yang paling besar dan menjadi agama yang resmi pula di negara Iran itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Nah, Syiah inilah yang paling berkembang. Namun kita tidak menutup kemungkinan atau kita tidak menafikan bahwa ada Syiah-Syiah yang lain yang memang dalam garis keras sehingga bisa dikatakan banyak ulama-ulama kita mengatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Nah, Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah ini berkembang dan menjadi agama di Iran. Itu bagaimana prosesnya? Sehingga kita lebih khusus kepada Imam Mahdi, apakah dia memiliki pandangan khusus? Nah, kalau kita membicarakan ini kan kita sudah membicarakan agama resmi yang berada di Iran. Sehingga kita harus pahami dulu langkah-langkah mereka menetapkan tentang Imam Mahdinya seperti apa. Kita harus tarik dulu sejarahnya bahwa Syiah Imamiyah ini itu sudah meyakini bahwa imam ke-11 mereka. Jadi mereka tuh punya pandangan ada 12 imam. Nah, yang ke-11 ini itu bernama Hasan al-Askari. Hasan al-Askari. Imam Syiah yang ke-11 ini ketika wafat itu di tahun 260 Hijriah dan meninggalkan seorang putra yang berumur 5 tahun yang bernama Muhammad. Oke. Kita udah mulai tahu ya sejarahnya dari yang ke-11 imamnya. Jadi mereka udah punya 11 imam nih. Nah, mereka punya dan yang ketika wafat mereka juga punya satu keturunan yang namanya itu Muhammad, dan beliaulah disebutkan dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Ada juga riwayat-riwayat menyatakan bahwa ini dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Ada riwayat mengatakan bahwa ini ketika ayahnya mau meninggal dia sudah ada. Ada yang mengatakan sudah meninggal. Jadi beberapa pendapat mengenai ini. Lantas setelah itu dia lari ke pegunungan, masuk ke dalam gua, dan dia sudah tersembunyilah di dalam gua tersebut. Dan pada masa itu kurang lebih selama 65 tahun orang sudah mengetahui dia sudah berada di dalam itu. Nah, ketika kan dari kecil sudah masuk ke dalam goa, kurang lebih sehingga umur 65 tahun orang itu masih
punya koneksi, punya hubungan kepada dia yang berada di dalam gua tersebut tadi. Bagaimana caranya terkoneksi dengan Imam Mahdi versi mereka tadi yang berada di dalam gua? Yaitu mereka memiliki 4 naib, atau bisa kita sebutkan dengan 4 orang perantara. Siapa 4 orang perantara tersebut? Yaitu Utsman bin Sa'id al-Umari, kemudian ada anaknya juga yang bernama Muhammad bin Utsman, kemudian ada Husain bin Ruh, dan yang terakhir ada Ali bin Muhammad As-Saimari. Jadi mereka memiliki hubungan kepada Imam Mahdi al-Muntazhar yang disebut dengan Muhammad bin Hasan al-Askari ini tadi. Ada 4 orang tersebut. Nah, 4 orang ini disebut dengan ghaibah sughra, atau kegoiban kecil. Sebab Imam Mahdi kan sudah dalam gua. Mereka punya perantara 4 orang. Nah, 4 orang tersebut diberi gelar ghaibah sughra. Jadi dia diberi gelar untuk perantara menghubungkan kepada Imam Mahdi. Singkat cerita, setelah proses ini hiduplah yang terakhir. Kan udah berempat nih, 3-nya udah meninggal. Nah, yang terakhir itu bahwa Ali bin Muhammad As-Saimari, kemudian di tahun 329 Hijriah, sebelum beliau wafat, dia mendapatkan sebuah surat. Nah, surat ini menjadi awal mula tentang bagaimana proses ini terjadi. Nah, di dalam surat itu apa yang dituliskan? Dan surat itu disampaikan ditandatangani oleh Imam Mahdi, kemudian disampaikan kepada yang terakhir dari ghaibah sughra tadi, yaitu Ali bin Muhammad As-Saimari. Tertulis bahwa telah masuk masa ghaibah tammah, atau kegaiban yang sempurna. Tidak ada kemunculan kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Maka barang siapa mengklaim diri telah melihatku, sungguh dia itu pendusta yang mengada-ngada. Siapa di sini yang membahas ini lebih jauh? Yaitu seorang yang bernama Musa al-Musawi. Siapa beliau? Adalah seorang doktor rujukan umum Syiah yang paling masyhur, yaitu menyelesaikan program S3 dalam bidang hukum Islam dari Universitas Teheran di tahun 1955, yaitu merupakan rujukan Syiah yang terbesar, Abul Hasan al-Musawi al-Asbahani. Jadi beliau ini memiliki rujukan dan dia menukilkan jadi bahwa Imam Mahdi mengirimi surat kepada yang paling terakhir tadi yang bernama Ali, kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada kemunculan lagi kecuali diizinkan oleh Allah, dan kalian sudah memasuki fase ghaibah tammah, yaitu kegelapan yang sempurna. Jadi kalau ada yang melihatku, maka itu mengada-ngada. Nah, proses ini itu memiliki perdebatan yang panjang. Perdebatan yang panjang bagaimana bahwa si Dr. Musa al-Musawi ini sebagai rujukan umum dari para kaum Syiah yang berada di Iran, dia mengatakan bahwa setiap tanggal 15 Sya'ban itu diperingati hari kelahirannya. Hari kelahiran Muhammad bin Hasan al-Askari. Cuman kelahiran, wafatnya enggak. Sementara 11 imam yang lain itu adalah diperingati hari kelahiran dan hari wafatnya. Dan ini terus menjadi pembahasan. Kemudian menurut keyakinan Syiah, Al-Mahdi adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, diberi gelar dengan Al-Hujjah Al-Qaim Al-Muntadhar. Dia putra Imam Syiah yang ke-11, Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi, di tahun 232 hidupnya sampai dengan 260 Hijriah dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah itu selalu mengklaim bahwa mengatakan jalurnya Imam Mahdi tersebut dari Husain. Kan kita sudah membahas nih sebelumnya bahwa Imam Mahdi itu dari keluarga Ahlul Bait. Nah, Syiah itu langsung mengklaim membatasi bahwa Imam Mahdi tersebut dari Ahlul Bait, benar, tetapi dari keturunan Husain, bukan dari keturunan Hasan. Kemudian mereka kan sudah, Imam Mahdi mereka yang disebutkan tadi kan sudah masuk ke gua. Setiap harinya apa yang dilakukan oleh mereka yaitu datang kepada gua tersebut. Mereka menunggu sambil duduk di atas kuda dan mengatakan, wahai pemimpin kami, keluarlah, keluarlah wahai pemimpin kami membutuhkanmu. Setiap hari, dan itu dilakukan, dan mereka kalau sudah selesai pulang dalam keadaan hampa, walaupun
tidak ada jawaban atau tidak ada hasil yang mereka dengarkan pada saat itu. Alias tujuan mereka adalah untuk keluarnya Imam Mahdi. Apakah ini benar atau tidak? Coba kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi Syiah ini sudah mendoktrin dan mendikte bahwa Imam Mahdi mereka sudah ada, dan setiap hari mereka melakukan itu. Ulama-ulama yang pada masa itu hidup dalam ulama sejarah dan nasab itu menjelaskan bahwa siapa tokoh-tokoh tersebut. Ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Abdul Baqi bin Qani, dan Yahya bin Sa'id berpendapat bahwa ini dikuatkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, Imam Al-Zahabi, Ibnu Taimiyah, Al-Harani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dan lain-lain. Mereka, dan ini di dalam bukunya Ibnu Taimiyah Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah bab 4 halaman 86 sampai 94. Imam Al-Zahabi di dalam Syiar Alam An-Nubala pada jilid ke-13 halaman 119 sampai 122. Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah bab pertama halaman 354, dan Ihsan Ilahi Zahir dalam Asy-Syi'a wa Tasyayyu halaman 272 sampai 282. Mereka mengatakan apa? Ini enggak ada. Karena si Hasan Al-Askari ini itu ketika meninggal ketika dia wafat tidak meninggalkan seorang anak sama sekali. Dan ini pendapat-pendapat ulama selalu menegaskan bahwa itu hoax, itu palsu. Siapa itu berpendapat? Saya ulangi lagi, ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Abdul Baqi bin Qani, dan Yahya bin Sa'id. Ini hidup pada masa yang sama ketika hidupnya Hasan Al-Askari tadi. Nah, siapa yang menguatkan ini? Imam-imam kita yang masyhur itu ada Ibnu Hazm Al-Andalusi, Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, Al-Harani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, dan masih banyak ulama-ulama kita yang lainnya. Jadi si Syiah ini masih sangat keras dan kukuh mengatakan bahwa ini ada. Bagaimana proses adanya, kita coba lebih dalam lagi. Sementara ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah mengatakan ini hoax, ini palsu, ini fake, ini nggak ada, ini cuma pengada-ngadaan. Jadi nggak ada yang namanya orang yang masuk ke dalam gua kemudian dia bersembunyi tersebut hingga disuruh Allah untuk dikeluarkan nanti, nggak ada. Jadi orang tersebut hanyalah ilusi belaka menurut pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sudah saya jelaskan di dalam buku-bukunya. Tapi dia masih mengotot, sehingga ada perdebatan-perdebatan lanjutan. Bagaimana perdebatan lanjutnya? Jadi orang kan masih kekeh nih, ada orangnya. Kemudian dia mengatakan bahwa bagaimana tentang wujud dan kelahirannya. Dan ini dimulai untuk melihat bagaimana benar atau tidaknya peristiwa ini. Pertama, tentang wujud dan kelahirannya, si Al-Mahdi Al-Muntazar ini berpendapat bahwa ketika bapaknya sudah meninggal di umur di tahun 260 Hijriah, dia meninggalkan benih pada budaknya. Jadi mohon maaf nih, si Hasan Al-Askari tadi itu ketika wafat dia meninggalkan janin di budaknya. Nah, budak inilah yang melahirkan seorang putra. Dan itu menjadi perdebatan lagi. Kenapa saya katakan perdebatan? Karena ada saudaranya dari Hasan Al-Askari ini yang bernama Ja'far bin Ali Al-Hadi. Itu menolak klaimnya, bahwa dia katakan bahwa saya saudaranya. Tadi ketika wafat Imam Hasan Al-Askari tadi, ada saudaranya yang namanya Ja'far. Karena ketika kita mengkaji tentang harta warisan, itu saudara mendapatkan bagian ketika tidak ada pernikahan atau segala lain sebagainya. Nanti kita bahas pada pembahasan yang lainnya. Jadi Ja'far mengatakan bahwa nggak ada anaknya di dalam itu, nggak ada saudaraku itu untuk mohon maaf nih dengan budaknya. Jadi nggak ada janin yang berada di dalam budaknya. Itu perdebatan yang terjadi sehingga ditahanlah harta warisan Hasan Al-Askari ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun ditahan penuh hingga ya kalau sekiranya umur normalnya kelahiran kan 9 bulan sampai 1 tahun kita anggap, atau kita mungkin yang ada sampai 7 bulanan atau segala macam. Nah, sampai 7 tahun hartanya ditahan, dan ternyata si budak ini tetap tidak melahirkan. Akibatnya apa?
tetap harta warisan itu kembali kepada Ja'far bin Ali Al-Hadi. Perdebatan pertama gugur, bahwa mengatakan bahwa anaknya Hasan Al-Askari itu ada, gugur dengan mengatakan jalur dari budaknya. Dibuktikan dari apa? Bahwa Ja'far bin Ali Al-Hadi yang menerima warisan dari saudara kandungnya. Kemudian ada lagi yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir Billah Ja'far bin Ahmad Al-Mu'tadid Billah dari Daulah Abbasiyah. Jadi muncul pada saat itu seorang laki-laki yang mengklaim bahwa saya adalah Imam Mahdi dari keturunan Hasan Al-Askari. Apa yang dilakukan pemerintahan pada saat itu? Dikumpulkan semuanya para ulama, para qadi dan rakyat. Dan di saat itu Bani Hashim yang dipimpin oleh Ahmad bin Abdul Samad yang terkenal dengan nama Ibnu Taumar, seorang tokoh keturunan Ali bin Abi Thalib, menyangkal. Saya keturunannya dari Ali bin Abi Thalib, saya menyangkal bahwa tentang klaim yang Anda lakukan. Kemudian ini disebutkan di dalam Sa'an Al-Qurtubi dalam Silah At-Tarikh At-Tabari, Tarikh Ar-Rasul wal Muluk pada jilid ke-11 halaman 49 dan 50 bahwa klaim yang pertama ini, pertama ketika kelahirannya dibantah dengan Ja'far bin Ali Al-Hadi, bahwa dia mengatakan warisan keluarga, warisan saudaraku itu untuk aku, nggak ada dia meninggalkan anak. Pertama, batal. Yang kedua, ada juga mengklaim di masa Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir Billah Ja'far bin Ahmad Al-Mu'tadid Billah. Nah, di situ dia mengklaim juga bahwa saya keturunannya. Dibuktikan atau dibantah langsung oleh Ibnu Taumar atau dikenal dengan nama Ahmad bin Abdul Somad yang menyangkal atas klaim tersebut. Nah, oke, dari kelahiran pertama dan pengklaiman pertama sudah digagalkan. Yang kedua, ada lagi pembahasan selanjutnya. Bagaimana? Tentang kapan kelahirannya. Sudah proses. Kemudian ada lagi perdebatan tentang kapan kelahirannya si Al-Mahdi ini. Menurut Muhammad Shadiq Al-Bahrul Ulum yang memberi komentar atas kitab An-Naubakti menyebutkan bahwa ini lahir di tanggal 15 Sa'ban 255 Hijriah. Al-Kaulani dalam Al-Kafi menyebut bahwa pendapat kelahirannya itu di tahun 256. Ada yang menyangkal di tahun 255, tapi tanggalnya sama, masih di tanggal 15 Sa'ban. Ada yang menyangkal di tanggal 256. Dan ini menjadi perdebatan, orang nggak bisa memastikan bahwa tanggal bulan tahun kelahirannya di tahun sekian. Itu masih perdebatan yang tidak pasti. Ada lagi perdebatan yang lanjutan, mereka harus merinci lebih jauh bagaimana pendapat Imam Mahdi tersebut, yaitu tentang jarak kelahirannya dengan kematian ayahnya. Oke. Di kesempatan kali ini An-Naubakti menyatakan bahwa dia dilahirkan 8 bulan setelah ayahnya meninggal. Oke. Berbantahan dengan yang pertama tentang Ja'far tadi, yang dia mengklaim harta warisan sudah dibuktikan selama 7 tahun. Pertama, dia mengatakan bahwa 8 bulan setelah ayahnya wafat, kemudian lahirlah Muhammad bin Hasan Al-Askari tadi. Sementara ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang 5 tahun. Tetapi pada real kenyataannya saat itu, masalah harta warisan itu didapatkan oleh Ja'far Al-Hadi. Tidak ada pembantahan pada saat pembagian warisan, sehingga ini menjadi lanjutan-lanjutan untuk penopang dan penguat pemikiran-pemikiran Syiah belaka. Kemudian apa yang terjadi lagi? Bahwa kapan mulai bersembunyi di goa? Kan kita disebutkan di awal bahwa setelah lahir kemudian dia lari ke dalam goa, kemudian goa tertutup dan dia bersembunyilah di dalam tersebut. Nah, bagaimana prosesnya? Terhubung selama kurang lebih 65 tahun, ada namanya kegaiban yang kecil. Nah, pada gaib tersebut ada 4 orang yang terproses. Nah, pada masuk itu, bagaimana proses dia mulai masuk ke dalam goa? Sebagian menyebutkan di tahun 255 Hijriah. Dan kelahirannya tadi itu di tahun 250 Hijriah. Tentang kelahirannya di 225 Hijriah, jadi nggak berapa lama dia langsung masuk. Ada yang menyebutkan 2 tahun di 256, ada di tahun 258, yang tidak ada sama sekali mereka bisa mengeluarkan di antara mereka. Oke, kawan-kawan sekalian, di antara mereka saja tidak bisa memastikan dan sepakati bahwa kapan tanggal dimulainya masuk ke dalam goa. Lahirnya oke lah, nggak perlu kita bahas bahwa sudah
terjadi perdebatan yang jelas sampai 7 tahun hartanya ditahan sehingga tidak ada pembuktian lagi tentang bahwa Imam Hasan Al-Askari ini melahirkan, sehingga warisan didapat. Nah, bagaimana proses-proses selanjutnya? Mereka masih mengkekeh dan menguatkan. Namun mereka sendiri tidak bisa mengatakan bahwa tanggal sekian nggak bisa. Apakah tersebut minim ulama? Sangat banyak ulama. Mengapa mereka masih menjadi perdebatan di antara mereka? Dan yang paling terakhir itu siapa yang melahirkan? Di sini nama budak dari Hasan Al-Askari ini sebagian berpendapat namanya Narjis. Yang lain menyebutkan namanya Sukel atau Saikol. Yang lain nyebutnya dengan Hakimah, ada lagi menyebutnya dengan nama Susan, dan masih ada beberapa pendapat lain dari buku-buku karya ulama besar mereka seperti An-Naubakti, Muhammad Shadiq Al-Bahrul Ulum, Abu Muhammad bin Hasan At-Tusi, dan lainnya. Di dalam buku mereka masih memperdebatkan antara satu buku dan buku yang lain, itu masih belum ada sinkronisasi, masih kontradiksi tentang siapa nama ibu melahirkan. Bagaimana kita yang meyakini kalau dia benar Imam Mahdi? Nasabnya masih dipertanyakan. Mohon maaf nih, bagaimana silsilah keturunannya itu harus kita jelas bagaimana sumbernya. Nah, sementara di sini ibu yang melahirkannya aja itu tidak diakui dan diberikan kepastian tentang siapa yang melahirkan Imam Mahdi tersebut. Dan inilah menjadi biang-biang kerusakan kepada kita semua. Jadi jangan sampai mudah mengklaim si A Imam Mahdi, si B Imam Mahdi, bahwa apalagi si A sudah mengklaim bahwa dia memiliki Imam Mahdi, padahal sesama dia aja masih saling memperdebatkan. Tidak ada kesepakatan pada poin ini. Sehingga kaum Syiah itu sering mengklaim bahwa alasan Imam Mahdi ini bersembunyi di dalam goa karena takut untuk dibunuh. Dan Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Syekhul Islam, berargumen, sederhana argumennya, kalau kamu takut masalah Imam Mahdi ini lari ke dalam goa takut dibunuh atau segala macam, di masa kakek-kakeknya dulu. Siapa kakek-kakeknya? Di atasnya kita langsung aja kepada para sahabat Nabi. Itu udah banyak pembunuhan. Ali bin Abi Thalib dibunuh, kemudian masih sampai segala macam, itu pembunuhan masih banyak. Kenapa di masa kakek-kakeknya kezaliman juga sudah ada? Mereka tidak menyembunyikan diri. Kok Imam Mahdi kalian yang ditunggu-tunggu sebagai peperangan akhir zaman malah menyembunyikan diri? Imam Ibnu Taimiyah menyanggah dengan bahasa seperti itu. Terus kita yang saat ini, mohon maaf banget, mempelajari belum begitu dalam, tetapi kita sudah mengklaim si Imam Mahdi ini. Kalau kamu nggak percaya, mohon maaf nih, sampai ada komentar mengatakan bahwa kamu ini belum percaya bahwa Imam Mahdi dari Syiah sudah ada segala macam. Kamu nggak perlu menjelaskan tentang Imam Mahdi begini-begini. Kamu cukup melihat si A, kamu cukup mempelajari si B. Lah, kalau konteksnya seperti itu, alangkah dangkalnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi adalah menyerupai akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul kita tidak pernah takut, bos. Kok masih bersembunyi sampai sebegitu parahnya? Jadi tolong kawan-kawan sekalian, yang ini di lintas negara manapun yang banyak berpendapat, bahkan ada yang sampai dari negara Iran segala macam dia berkomentar. Kawan-kawanku sekalian, yang harus kita pahami adalah kita mencari dan mendalami keilmuan keislaman. Perkara Imam Mahdi itu adalah perkara yang pasti, tetapi kita harus mengetahui bagaimana proses keilmuan. Sehingga kalau kita lost control pada proses Imam Mahdi tersebut, ada satu ajaran yang disusupi, sehingga ini menjadi pemahaman yang sangat dikhawatirkan tentang proses Imam Mahdi. Apa itu? Yaitu akidah roja'ah atau roja'ah atau segala macam, yang jadi intinya adalah akidah roja'ah. Apa itu akidah roja'ah? Dalam perihal Imam Mahdi tersebut, yaitu akidah tentang kembali. Imam Mahdi tersebut tugasnya adalah roja'ah, tentang kembali. Kembali yang bagaimana? Ini adalah fase yang paling berbahayanya tentang doktrin bagaimana Imam Mahdi tersebut, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali 11 orang imam mereka sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Nabi yang keempat.
menantunya Nabi, keponakan Nabi itu akan dihidupkan oleh Allah. Menurut pandangan Syiah, dengan apa? Dengan akidah Raja'ah. Dia mengatakan bahwa Ali akan hidup beserta 11 imamnya yang lain. Dengan tujuannya apa? Di sini mulailah pemahaman-pemahaman yang kotor itu terjadi. Mereka akan dihidupkan kembali pada saat kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman, sebelum adanya kebangkitan di alam akhirat. Dan inilah akidah yang menjadi pedoman khusus mereka. Apa yang dilakukan pada akidah Raja'ah ini, yaitu membunuh dan menyalib kaum muslimin Arab secara umum dan kaum muslimin dari suku Quraisy secara khusus. Bayang gak? Kok Imam Mahdi tersebut lahir dan hadir itu untuk ngebunuh para suku Quraisy Arab? Ada apa masalah sebenarnya? Masih masalah dendam-dendam lama. Dan ini yang ditanamkan di dalam Syiah, bahwa ketika Imam Mahdi nanti datang, itu akan membunuh dan menyalib suku Quraisy Arab secara umum, dan suku Quraisy muslimin Arab secara umum, dan suku Quraisy itu secara khusus. Bagaimana kita mendalami ini? Ada nggak pendapat-pendapat yang benar, atau ini sekedar omongan saya belaka? Kita dalamin secara perlahan. Di sini bahwa ulama Syiah tempo dulu, Abu Ali At-Tabrusi dalam kitab tafsirnya Majma' Al-Bayan bab 4 halaman 234 sampai 235 saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok. Mereka menafsirkan ayat ini pada Quran surah An-Naml ayat 83 menjelaskan. Jadi mereka mengutip bahwa telah jelas kabar dari para imam pembawa petunjuk dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di era Al-Mahdi Allah akan mengembalikan kaum yang telah meninggal dunia, yaitu para wali dan Syiah, dan Syiahnya mereka mendapatkan balasan dari jerih payah mereka dan berbangga dengan kejayaan pemerintahan mereka atau pemerintahan Al-Mahdi. Allah juga akan mengembalikan musuh-musuhnya guna membalas kejahatan mereka, guna mendapatkan siksaan yang seharusnya dibunuh oleh Syiah, serta merasakan kehinaan dengan melihat ketinggian kalimatnya atau kalimat Allah. Jadi dia di sini udah menaskan di akhir zaman nanti, ketika Imam Mahdi itu sudah muncul dan memimpin, akan dihidupkan kembali para musuh-musuhnya yang terdahulu. Untuk apa? Merasakan apa yang dirasakan Syiah. Kemudian itu dari pertama, dari Abu Ali At-Tabrusi dalam kitab tafsirnya Majma' Al-Bayan. Dari kemudian Al-Jazairi dalam Al-Anwar An-Nu'maniyah bab 2 halaman 88 sampai 89 itu menulis bahwa Ja'far Al-Baqir berkata bahwa Amirul Mukminin, maksudnya Ali bin Abi Thalib, akan kembali bersama putranya Hasan, bersama dengan mereka Bani Umayyah, Muawiyah, dan keluarganya juga akan kembali dihidupkan. Begitu pula semua orang yang memeranginya, sehingga mereka pun mendapatkan balasan dibunuh dan lainnya. Allah juga akan mengembalikan 30.000 penduduk Kufah dan 40.000 orang lainnya, sehingga genap 70.000. Mereka adalah orang-orang yang turut serta berperang bersama Muawiyah di sana. Mereka akan dihidupkan oleh Allah sekali lagi, kemudian akan disiksa bersama Fir'aun dan keluarga Fir'aun dengan azab yang sangat berat. Setelah itu Amirul Mukminin akan dikembalikan sekali lagi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan semua nabi. Pendapat lagi Imam Ali, imam ahli kalam dan ahli fikihnya Syiah, itu Muhammad bin An-Nu'man yang bergelar Al-Mufid dalam Awa'il Al-Muqallad fi Aqdaid Al-Mukhtarat pada halaman 90 berkata, Allah akan mengembalikan satu kaum yang sudah meninggal ke dunia ini dalam kondisi semula. Dia akan memuliakan sebagian dan menghinakan sebagian yang lain. Allah akan memindahkan kekuasaan dari orang-orang yang batil kepada orang-orang yang benar.
dan dari orang-orang yang zalim kepada orang-orang yang dizalimi. Itu terjadi saat hadirnya Al-Mahdi Ali Muhammad alaihi salam. Selanjutnya Al-Mufid menjelaskan bahwa ada dua golongan tadi tentang dari Muawiyah, dari 30.000 orang dan 40.000 orang yang lainnya yang memerangi pada kaum Syiah tersebut. Dan pada yang terakhir, An-Nu'mani meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ghaibah halaman 233 dari Imam Abu Ja'far. Dia berkata bahwa seandainya manusia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Al-Qaim atau Al-Mahdi saat dia keluar, niscaya sebagian besar dari mereka akan senang jika tidak melihatnya. Mengapa senang? Akibatnya banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Al-Qaim. Jadi dia tersebut adalah Al-Qaim tidak memulai pembunuhan kecuali terhadap suku Quraisy. Dia tidak merampas dari suku Quraisy kecuali pedang, dan dia tidak akan mengembalikan kecuali pedang atau pembunuhan. Sampai-sampai banyak manusia mengatakan bahwa dia ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia keturunan Nabi Muhammad, niscaya dia akan berperilaku sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mufid tadi juga di dalam kitabnya Al-Irsyad halaman 364 dan At-Tabrusi dalam kitabnya I'lam Al-Wara halaman 461 meriwayatkan dari Ja'far alaihi salam, dia berkata, jika Al-Qaim atau Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bangkit berkuasa, maka dia akan mendirikan 500 orang dari suku Quraisy, lalu memenggal kepala mereka. Dia lalu mendirikan 500 orang lagi dari suku Quraisy, lantas memenggal lagi kepala mereka. Lalu dia berdirikan lagi 500 orang dari suku Quraisy lainnya dan memenggal kepalanya lagi. Dia melakukan pembantaian itu sebanyak 6 kali. Perawi bertanya kepada Ja'far, sampai sejumlah itu mereka dibunuh? Ja'far menjawab, ya, dari kalangan mereka dan para maula atau budak-budak yang telah dimerdekakan mereka. Inilah pemikiran Syiah yang paling berbahaya terkait Imam Mahdi. Mengapa saya katakan pemikiran ini berbahaya? Karena dia mendoktrin bahwa Imam Mahdi tersebut akan melaksanakan pembantaian lagi kepada bukan para pengikut Dajjal. Kok ceritanya jadi berbeda? Ya, inilah bedanya Syiah dengan kita dari kalangan Ahlus Sunnah. Dia mengatakan bahwa Imam Mahdi tersebut muncul itu untuk membunuh atau menyelesaikan pembalasan dendam mereka. Sementara kita akan memerangi siapa? Para fitnatul Dajjal, dan yang paling besar yaitu Masyihud Dajjal. Beda konteks peperangan yang akan terjadi. Lalu, apa kita masih mengklaim bahwa itu benar Imam Mahdi? Bukan, bos. Jadi yang disebutkan Imam Mahdi di sini adalah sebatas kepentingan pribadi dari satu golongan. Sementara Imam Mahdi muncul, itu bukan membawa golongan. Tetapi Imam Mahdi muncul adalah membawa risalah dari kenabian baginda Rasul Muhammad SAW, menyempurnakan dari semua tindak dan perilaku yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW, didampingi oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tersebut juga meluruskan tugasnya kepada siapa? Orang-orang yang menyembahnya. Nyanya itu siapa? Yaitu Nabi Isa. Nabi Isa bukan disembah. Sementara posisinya juga Nabi. Yang paling dimuliakan siapa? Ialah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Isa pun ikut serta dalam ajaran dan risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi di sini inti dari akidah Raja'ah yang dibawa oleh Syiah melalui Muhammad yang dikenal dengan Al-Muntazar, kemudian dengan nama-nama lainnya oleh kalangan Syiah, inti dari mereka adalah Al-Mahdi versi mereka muncul untuk membunuh dan menyembelih para musuh-musuhnya terdahulu sehingga mereka bisa dihidupkan kembali. Siapa yang mereka incar benar-benar untuk hidup? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, dan Bani Muawiyah, agar mereka bisa dipenggal kembali sebagaimana mereka dulu pernah melakukan kezaliman kepada Syiah. Jadi mereka tuh nggak selesai sebatas itu. Mereka sampai akhir zaman masih ingin menyelesaikan tentang permusuhan,
tentang pembunuhan yang dilakukan oleh mereka. Dr. Ihsan Ilahi Zahir, seorang pakar Syiah, menulis, salah satu pikiran Yahudi yang disusupkan di antara kaum muslimin dan dosa besarnya ditanggung oleh anak Yahudi yang sangat berbakti kepadanya adalah Abdullah bin Saba, yaitu tentang pemikiran Raja'ah, di mana ini dituliskan pada Ar-Rad ala Dr. Ali Al-Wahid wa fi kitabi Baina Asy-Syiah wa Ahlus Sunnah pada halaman 143. Jadi Dr. Ihsan Ilahi Zahir ini, dia pakar Syiah juga, menulis bahwa ini merupakan doktrin Yahudi sebenarnya, bukan pada ajaran Syiah itu sendiri. Karena doktrin Yahudi membeku di dalam ajaran Syiah siapa itu orangnya, yaitu Abdullah bin Saba. Mengapa ini dikatakan doktrin Yahudi? Ini sama dengan teori reinkarnasi. Dan Dr. Musa Al-Musawi tadi adalah seorang tokoh besar Syiah, menuliskan sebagai berikut bahwa pemikiran Raja'ah ini meski menyerupai, namun ada perbedaan yang besar dengan pemikiran reinkarnasi yang diajarkan oleh Pitagoras dan dianut oleh para pengikutnya. Intinya, di sini Musa Al-Musawi juga mengatakan bahwa ini juga kurang lebih sama, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Yaitu tentang mereka ingin membunuh lagi. Jadi ini tentang masalah dendam pribadi. Kawan-kawanku sekalian, yang ingin saya tegaskan di sini sekali lagi, bahwa kalau kalian masih berpikiran tentang Syiah sudah memiliki Imam Mahdi, ingat, tujuan mereka adalah Raja'ah. Sementara proses Imam Mahdi mereka tersebut sudah mengalami perdebatan dan saling tidak menyukai di antara mereka. Lah, kemudian kita mengklaim itu sama, beda bos. Jadi kalian jangan klaim dulu nih Imam Mahdi yang sekiranya itu dari aliran A atau B segala macam. Kita perhatikan apa tujuan Imam Mahdi tersebut. Di dalam aliran Syiah, dia mengatakan bahwa tujuan Imam Mahdi adalah Raja'ah, menyelesaikan dari seluruh sengketa-sengketa yang masa lalu. Sehingga Imam Mahdi sekarang masih tersembunyi. Dan saya minta kepada kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun antum berada, mari kita perdalami Al-Quran lagi, mari kita dalami As-Sunnah. Bahwa tentang pemikiran Syiah ini, saya sengaja membuat part khusus tentang Syiah dalam Al-Mahdi, karena ini mengganggu pemikiran kita, sehingga kita jangan sampai terjerumus atas kepentingan satu golongan. Padahal akhir zaman ini bukan tentang kepentingan satu golongan, melainkan tentang melawan fitnatud dajjal atau perperangan akhir zaman yang ingin menjelaskan dan menuntaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahwa tidak ada lagi agama yang sempurna melainkan hanya agama Islam. Dan hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.